Sekarang ya, yang semua serba instan, yang semua serba ya menyenangkan, bahkan fokus kepada diri sendiri. Semakin nilai sosialnya semakin berubah dari dulu sampai sekarang ya, mulai pergeseran seperti itu. Bagaimana dengan orang tua? Nah, sekarang kita melihat satu tema yang akan sama-sama kita pikirkan, yang sama-sama kita renungkan. Ya, di sini saya mengambil tema dengan judul bertahan di tengah badai. Ya, tadi sudah pengantar itu, badai itu apa? Bertahan di tengah badai. Kita baca sama-sama jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang terambil, boleh anak-anakku juga, Grace, anaknya Kak Joy, boleh juga baca Alkitab. Kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Saya izin ambil kacamata. Yakobus 3 ya? Yakobus pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 8 sampai dengan ayatnya ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ya. Kita melihat firman Tuhan. Tanpa mengundang rasa hormat, kita sama-sama bangkit berdiri. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, di depan kita sudah ada Alkitab yang versi teknologi. Yaitu kita melihat di sini judulnya adalah pengujian dan pencobaan. Yang bapak-bapak atau yang laki-laki membacakan ayat yang genap, yang wanita bacakan ayat yang ganjil. Kita baca secara responsoria. Pengujian dan pencobaan. Pria, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat mencobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena perkara. Ayat 18 sama-sama. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Tema bertahan di tengah badai ini adalah satu tema yang secara universal ya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap menjadi suatu tema yang paling dinanti-nantikan. Karena tema ini adalah tentang nasihat etika-etika orang-orang percaya Kristen, seperti nilai-nilai kekristenan lah, seperti itu. Nah, kita lihat di zaman saat ini, kalau berbicara dengan badai, pasti tantangan itu selalu apa yang dilakukan jemaat Tuhan. Yang pertama adalah selalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Tuhan. Nah, ini adalah satu pembelajaran yang sangat fatal. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, hal ini berdampak sesuatu yang menjadi buruk. Oleh sebab itu kenapa saya tadi menginginkan untuk jemaat semua kita sama-sama merapat, karena kita memang perlu yang namanya pembelajaran lewat firman Tuhan. Bagaimana berita di tengah badai. Penulis kitab ini adalah, surat ini adalah Yakobus, saudara Yesus itu sendiri. Nah, di sini Yakobus terpanggil menjadi rasul ketika Yesus sudah naik ke sorga. Lalu di situ ada satu kejadian di Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa ketika banyak orang percaya di penjara,
Salah satunya Yakobus ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang lepas dari penjara, di mana dilepaskan oleh malaikat bersama dengan Paulus, Silas, dan yang lain. Disinilah ia mengembangkan pelayanan. Jadi surat Yakobus ini tidak dituliskan atau ditujukan kepada satu jemaat, tetapi kepada siapa? Kepada siapapun di zaman itu, jemaat mula-mula hingga di zaman sekarang ini. Kenapa sih begitu pentingnya kita bertahan di tengah badai? Karena kesulitan di zaman ini seringkali membuat orang, kata Bapak Gembala, mandili. Coba kalau kita mandili gimana? Seperti apa orang mandili? Kalau dalam bahasa Indonesianya putus asa. Gampang sekali manusia putus asa. Dengan apa? Karena keadaan. Sehingga seperti yang saya katakan dari awal, suka menyalahkan diri sendiri, suka menyalahkan orang lain, terlebih-lebih parah lagi menyalahkan Tuhan. Kita lihat kasus-kasus dalam pelayanan saat ini. Banyak orang datang dan pergi di dalam gereja penuh dengan kekecewaan karena tidak mengerti yang namanya badai yang sedang dialaminya, goncangan yang dialaminya, sehingga ia hanya berkaca dengan dirinya lebih baik dari orang lain. Kelompok grup ini lebih baik dari grup sana. Bahkan dikatakan, Tuhan, lebih baik saya menyembah Allah lain daripada saya menyembah kepada Engkau. Karena apa? Semakin mengikut Tuhan, banyak orang yang nggak mengerti, gampang menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan bukan karena berdasarkan dia berapa banyak dia pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahkan anak-anak pun bisa apa? Menyalahkan Tuhan. Kenapa mama saya seperti ini? Kenapa papa saya seperti ini? Kenapa keadaan fisik saya seperti ini? Suka sekali akhirnya apa? Salah ambil dan berpikir dalam keputusan yang salah. Oleh sebab itu, kita membawa keluarga kita, membawa teman, sahabat kita kepada Tuhan. Bagaimana cara menaklukkan badai itu tersendiri? Kita tahu bahwa badai itu ada, kita kenal dengan ujian dan cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan apa? Pasti yang terbaik. Yang bisa ngomong seperti itu siapa, Nyong? Yang bisa ngomong seperti itu siapa? Anak-anak Tuhan. Tapi orang yang tidak mengerti Tuhan, tidak ada mengerti apa yang maksud dengan waktu Tuhan yang terbaik. Suka apa? Memaksakan dirinya. Masing-masing kita suka memaksakan dirinya. Tadi pagi pun saya suka memaksakan diri saya. Karena saya maunya ada perfect sesuai dengan keinginan saya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan berbenturan dengan diri sendiri. Berbenturan dengan orang lain, berbenturan semua, terlebih juga akhirnya berbenturan dengan Tuhan. Akhirnya kita memutuskan rekonsiliasi terhadap diri sendiri. Tuhan, badai yang begini besar Tuhan, tenanglah hai jiwaku, tenanglah kiranya. Aduh, ini kayaknya sebuah peperangan begitu luar biasa. Nah, di sini Yakobus mengingatkan ada dua hal yang harus kita pelajari dalam mengatasi untuk bertahan di tengah badai. Yang pertama adalah bertekun di dalam iman. Sama-sama kita katakan bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 13 sampai 15. Tahu nggak sih, kalau kita bertekun dalam iman, ada kata pengantarnya, ayatnya. Saya minta untuk kembali ayatnya yang ke-12. Supaya kita dapat ini, reward daripada Tuhan ini, dua hal itu nanti kita lakukan nih. Yang pertama apa? Yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siap menghadapi badai? Siap menghadapi segala ujian Tuhan? Siap? Enggak siap. Harus memang apa? Kita siapkan diri kita lewat apa? Kebenaran. Ini reward yang kita dapatkan nggak main-main. Bukan sebongkah emas, permata, dan berlian. Bukan kekayaan dan hanya panjang umur. No, nggak hanya itu. Kecerdasan dan masa depan, nggak seperti itu. Bukan hanya dapat jodoh yang terbaik. Amin. Nggak hanya dapat jodoh, masa depan, cita-cita, semua akan yang terbaik Tuhan berikan. Jadi badai apapun tetap apa? Dikatakan di situ bertahan dalam pencobaan. Bertahan, ayo dong. Bertahan yuk para istri. Bertahan yuk para suami. Saya menyaksikan Bapak Gembala ketika ada satu foto itu dipublis sama Ibu Gembala.
Lalu Bapak Gembala bilang, bersukacitalah. Bersukacita dan selalu tunjukkan bahagia walaupun hari ke depan itu mungkin tidak zona nyaman dalam kita hadapi. Ini juga menggugah hati saya. Ketika kita masuk dalam ranah dunia pekerjaan, cobaan itu selalu datang. Bahkan bertubi-tubi, semakin kita mencintai Tuhan, pengujian dan pencobaan itu datang silih berganti. Kenapa? Ujian dan coba itu datang. Tergantung kita mau dekat sama Tuhan, apa mau dekat dengan hantu. Cobaan akan datang, itu akan dampaknya fatal. Tetapi kalau ujian itu datang, maka kita semakin melekat dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita berbahagialah. Firman Tuhan udah berkata apa? Berbahagialah. Oleh sebab itu jangan kecewa ketika menghadapi ujian. Saya sekarang ini sedang ketar-ketir ini Ibu Gembala, karena lagi prajab. Situasinya belajar hampir 20 pelajaran yang harus dikuasai. Dan itu juga menggunakan sistem IT. Diserang lewat setiap kekurangan saya. Tapi saya tahu Tuhan, di balik semua ini saya harus belajar di usia 53 tahun atau 52 tahun ini. Dengan segala kondisi dibekukan, daya ingat agak beku, ruang gerak fisik agak dibekukan. Saya katakan, saya mau buat apa ini Tuhan? Tapi pelan-pelan saya lakukan. Bertahan. Nggak cukup bertahan dengan doa, tetapi bertahan dengan apa? Dengan apa yang bisa kita lakukan. Pelan-pelan satu persatu lakukan. Saya kata, Tuhan, saya hanya bisa mengukir satu titik Tuhan, belum bisa melakukan huruf A. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Yaitu apa dikatakan situ? Bertekun di dalam iman. Iman kita harus bertumbuh di dalam tekanan badai. Karena cobaan ini akan membuat kita tahan uji. Dan tahan uji, kita akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Kehidupan bukan sehari dua hari. Di dunia kehidupan kita selalu apa? Damai sejahtera walaupun di tengah badai. Coba sama kita nyanyikan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiratmu Tuhan. Arti kehadiran Tuhan itu mendatangkan damai di tengah, walau di tengah badai. Sekali lagi, ingin ku bersama. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiratmu Tuhan. Masing-masing kita punya badai dalam keluarga. Bahkan diri kita sendiri suka menyalahkan diri. Bahkan kita suka menyalahkan orang lain. Berhenti, hari ini kita bertahan di dalam cobaan itu sendiri. Karena apa? Cobaan itu berasal daripada siapa? Dan ujian itu berasal daripada siapa? Ini sudah dipelajarkan, dan surat Yakobus sudah sangat jelas sekali mengajarkan bagaimana kita hidup yang mengambil pilihan atau dekat Tuhan, apa dekat hantu atau setan atau kuasa kegelapan, atau dengan keegoisan diri kita sendiri. Ya, kita akan melihat salah satu firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama yuk. Di sini dikatakan 2, 3 ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Inilah yang perspektif seringkali di dunia ini yang masih salah. Yakobus sangat lantang berkata bahwa pencobaan-pencobaan bukan datang dari Allah. Tetapi pencobaan-pencobaan datang dari siapa? Daripada, coba kita lanjutkan, daripada siapa? Oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak, siapa? Yesus itu tidak sendiri dicobai apapun. Apapun. Ya, coba ayat kedua 14, maaf izin. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Olehnya ini siapa? Setan. Kuasa kegelapan, hantu, iblis, kuasa kegelapan, orang-orang niat jahat dan keinginan sendiri. Tiap-tiap orang dicobai yang datangnya bukan berasal daripada Tuhan, karena ia tidak mau mencobai. Tetapi apa? Ia mau diuji. Oleh sebab itu dikatakan apa? Dikatakan di situ bertekun di dalam iman. Iman bukan hanya sekedar dikatakan di situ situasi, ya, tetapi iman itu bukan tergantung oleh situasi.
Amin. Kalau kita punya uang sedikit, maka iman kita sedikit. Ketika kita ibaratnya berbenturan dengan sahabat dan kerabat, maka iman kita menjadi cacat seperti itu. Jangan Bapak Ibu, jangan jemaat. Semakin kita berada di tengah badai, maka kita harus menunjukkan kualitas iman kita. Jangan karena terpengaruh dengan keadaan. Keadaan saya semakin tua, iman saya semakin merosot. Benar atau salah jemaat? Salah. Semakin tua kita, semakin melekat dengan Tuhan, tapi intinya semakin bersama dengan Tuhan, maka iman kita semakin teruji, semakin menyatu dengan kebenaran. Ya, makanya dikatakan orang berbahagia itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Kita sama-sama buka di dalam Matius pasal 5. Kita baca Matius pasal 5. Ini saya nggak pakai kacamata jadi agak sedikit rabun-rabunan. Ada kata berbahagia. Matius pasal 5 ayat 10. Ya, kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya. Mereka lah ia punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Kita melakukan sesuatu tanpa kompromi, kita melakukan dengan tidak kompromi, maka kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan dengan kompromi, berarti kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Kata bahagia adalah di mana kita tidak terintimidasi dengan kesalahan. Karena apa yang menjadi jaminannya? Coba anak muda, apa kira-kira jaminannya kita tidak terintimidasi dengan kebenaran? Kesalahan? Yang menjadi jaminannya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan bermain-main dengan kebenaran. So tahu kata Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Janganlah terang dan gelap tidak dapat bersatu. Mulai mata sebelah lihat kiri kanan, yang mulai menutup diri yang dengan berbagai bentuk pakaian, satunya lagi memandang yang lain. Akhirnya apa? Muncullah penglihatan yang mulai picek seperti ini jemaat Tuhan. Ya miringlah, akhirnya apa? Olenglah dia, lalu hilanglah dari peredaran kehidupannya. Intimidasi itu akhirnya berbicara, ya udahlah, sama aja kok yang melakukan kebenaran dengan tidak kebenaran. Tapi dikatakan sejak dari kecil harus tahu, sejak dari remaja harus sudah tahu. Iya di atas iya kata firman Tuhan. Kalau tidak kata firman Tuhan, tidak. Salah satu tidak apa? Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mengingini milik orang lain. Kata Tuhan jangan, tetap katakan jangan. Tidak kata Tuhan kata tidak. Jangan kompromi. Suam-suam kuku nggak boleh. Karena apa? Iman kita harus yang namanya bertekun di dalam iman. Kerjakan apa kata firman Tuhan. Jadi Yakobus ini melihat keadaan jemaat masa lalu, dimanapun itu berada, hingga pada saat ini suka yang namanya kompromi. Tidak menjadikan firman Tuhan suatu tolak ukur kebenaran dalam dirinya sendiri. Siapa yang tahu Mazmur pasal 19, dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saya merasakan firman Tuhan itu hidup. Luar biasa sekali. Ketika salah, kita dikoreksi. Ketika kita merasa melakukan firman Tuhan, kita diberkati. Ini kemarin sebuah kesaksian. Bapak Ibu jemaat, kemarin saya melakukan pelayanan bakti sosial. Saya katakan, Tuhan, saya baru berada di tempat saya bekerja, tapi di hampir 2 bulan ini saya ingin melakukan sesuatu. Apa ya Tuhan? Saya orangnya memang nggak bisa diem ya. Apapun saya lakukan, dan proyek pertama adalah dengan proyek daripada karya kakak Melisa, berbagi parfum aromaterapi, apa kayu putih gitu ya kan. Itu pertama saya tawarkan, gimana ya kira-kira mau nggak? Takutnya agak sedikit bertolak belakang karena di dalamnya ada alkohol. Sambil saya tanya konsultasi, alkohol nggak di dalamnya? Karena kalau di saudara kita sebelah, kalau tubuhnya ketika lagi menghadap Tuhan yang mereka kena alkohol haram katanya. Seperti itu. Jadi saya agak ketar-ketir, apa yang salah? Jangan sampai salah Tuhan. Tetapi ada niat untuk apa? Melayani. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, lalu Ibu Gembala memberikan
sebanyak 30 ya, 30. Pada saat itu saya hanya bisik-bisik, Bu, boleh nggak saya mau berbagi ini dari ponakan saya dalam pekerjaannya, berbagi dari perusahaan orang India. Oh boleh. Saya ketakutan sekali, Tuhan. Saya berdoa dulu sebelum memberi. Tuhan, biarlah kiranya janjian batu sandungan. Karena iblis pun bisa akan dipakai untuk hal ini, memutarbalikan fakta dengan sesuatu yang kita berikan kepada yang kita sama-sama layani. Dan kita berbagi seperti besoknya Ziar cerita, Pak, saya berebutan Pak sama mama saya. Mama saya setelah pakai itu Pak, dia bisa tidur nyenyak katanya. Hah? Bener Bu? Iya Bu. Ya puji Tuhan, saya katakan seperti itu. Berarti amanah Bu ya, jadi berkat ya Bu. Ya terima kasih. Setelah itu kejadian seperti itu, besok apalagi saya berpikir apalagi yang Tuhan saya lakukan. Padahal saya kan ibaratnya masih orang baru di situ. Ibaratnya belum ada program-program sekolah yang saya ketahui. Ini hanya yang bisa apa yang saya lakukan. Saya lakukan ibaratnya boleh berbagi apa lagi ya. Saya ketemu dengan tim teman relasi pelayanan. Kak Leni pada saat itu dari Cakep, Cawan Kecapi. Di situ mereka melayani anak-anak di Bantar Gebang, anak-anak panti-panti jompo, dan mereka juga melayani orang-orang yang kena HIV/AIDS dan segala macamnya. Lalu saya berkata, Kak, ketepatan mereka Kak Leni ini juga memfollow up anak-anak rokris saya. Ada 4 kemarin ikut melayani di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Di situ mereka melayani, mendoakan dengan mereka bilang cerita anak-anak saya, Pak, udaranya aja bikin kita muntah, rasa baunya buat lidah kita pahitnya luar biasa, pahit banget Pak, mau muntah Pak. Tapi karena sini rendahkanlah hatimu dan layanilah Tuhan. Siap Pak Karjan, siap gitu ya kan. Ya puji nama Tuhan. Kita ternyata benar kata istri saya, kita itu bisa mengimpartasi orang lain. Yang baik akan menjadi baik, yang buruk pun bisa menjadi lebih nggak menyenangkan. Saya juga hal mengalami tadi pagi seperti itu dengan keberadaan Grab yang datangnya. Aduh, saya kira sampai mau pingin bentak, tapi ya udahlah Tuhan, lega, ibaratnya berdamai dengan diri sendiri. Dan akhirnya saya setuju Pak. Berapa orang yang Kristen sekian, yang Muslimnya boleh nggak saya katakan seperti saudara yang satu sekolah? Oh boleh, silakan Pak. Akhirnya saya ada dua paket pada saat itu. Saya mengadakan, saya minta izin sama kepala sekolah, dan puji Tuhan, selain daripada pembagian sosial, bakti sosial sembako tersebut, ada jiwa-jiwa yang dipulihkan. Ketika ada yang izin mau sakit, saya katakan sebentar ya Bu, bukan hanya dapat bukan hanya dapat paket sembako, tapi paket doa. Saya langsung duduk ke belakang, saya mengaktifkan doa. Ada air mata di dalamnya, air mata pemulihan. Ada orang-orang pada saat itu, Pak, kita ketemu lagi, ada yang menangis, terima kasih Pak, kalau Tuhan sudah menjawab doa saya karena ada guru agama di tempat ini. Ini salah satu saya katakan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita percaya bahwa di sana ada banyak pertolongan Tuhan yang mengharapkan kita untuk menjadi berkat. Amin. Oleh sebab itu jangan kita merasa pelit dengan waktu kita untuk melayani Tuhan. Habis itu tiba-tiba dikatakan, Pak, ntar malam ada komsel, Bapak mimpin komsel dong jam 8 di rumah saya. Dalam hati saya, Tuhan, kalau misalkan bisa ibarat menjadi amuba, saya bisa berbagi. Tapi karena ada kinerja yang memang harus saya kerjakan, saya katakan, saya nggak bisa, mohon maaf ya Bu, nanti lain kali saya bisa bergabung, saya katakan seperti itu. Jadi ada kebahagiaan kita melakukan kebenaran. Mungkin secara dunia dikatakan itu penganiayaan, atau mungkin dianiaya beneran, seperti saudara kita di Nigeria, di Afrika seperti itu. Bahkan di Indonesia, ya, kita melihat kebenaran itu akan mendatangkan iman. Amin. Kebenaran itu akan mendatangkan iman. Dan enggak main-main apa yang menjadi rewardnya, empunya kerajaan sorga. Sekali lagi diingatkan, ditekankan bahwa enggak main-main Tuhan memberikan rewardnya. Ya, enggak main-main Allah memberikan reward. Jadi harus melayani. Apalagi anak Kajo ya, hari ini sudah melayani seperti ini membanggakan. Grace juga memuji Tuhan dengan kesaksian pujian juga, itu membanggakan. Kita libatkan anak kita melayani apa mereka bisa lakukan dalam pelayanan. Dan kemarin anak-anak ikut acara game di sana, di sekolah sana, dan akhirnya sampai sekolah lain lewat ikut bergabung main game. Saya katakan mereka akhirnya bersekutu, mereka akhirnya mendengar firman Tuhan, memuji bersama-sama. Itu indah dan dahsyat sekali. Itu adalah salah satu bagaimana kita dapat menenangkan badai-badai kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan yang lain. Kita sama-sama lihat di dalam surat Roma pasal 5 ayat 4 sampai ke 5. Roma pasal 5 ayat 5 sampai 5. Apa sih dampak daripada ketekunan kita di dalam bertekun di dalam iman? Roma pasal 5 Roma pasal 5 ya ayat 5 sampai 5.
Ya, ini kita supaya belajar tekun dalam badai. 2, 3 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. 2, 3 ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang yang durhaka pada waktu yang akan ditentukan oleh Allah. Bayangkan segala kelemahan kita, siapa yang menjadi daging kita? Yesus. Yesus yang menjadi daging kita. Jadi jangan pernah takut. Mulai ada orang meninggalkan kita karena kebenaran, biar saja. Ketika orang lain sudah menjauh kita karena kebenaran, biar saja Tuhan yang berbicara menjadi hakim buat kita. Jadi katakan di sini bahwa ketekunan akan mendatangkan tahan uji. Ketekunan akan mendatangkan tahan uji. Ya, jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu harus kita ingatkan. Karena apa? Yang menjadi dagingannya siapa di sini? Kristus telah mati untuk kita. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi dunia ini, badai yang sedang berkecamuk pada saat ini. Ya, jadi kita harus bertekun di dalam iman. Ayatnya yang ke-15 yang ayat tadi kita sama-sama bacakan. Yang Yakobus pasal 1 ayat 15. Ya. Ini salah satu kita belajar sabar karena memang walaupun IT sangat cepat, tetapi yang mengkoordinasi atau yang menggerakkan adalah manusia. Jadi lebih hebat yang mana? Manusia apa IT? Manusia. Jadi kalau saya baca IT adalah gambaran manusia. Dia bisa mengolah data bedanya dia bisa mengolah data dengan cepat. Ya. Jadi data yang masuk di dalamnya adalah dari manusia. Yaitu ayat yang ke-15, 2, 3 ya. Dan apabila sama-sama keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Jadi jangan mau tinggal dalam keinginan dosa. Ini yang suka sekali membuat iman kita, ketekunan kita mulai luntur. Kita mulai berhitung-hitung nih, Grace kalau berdoa nanti dapat apa? Anak-anak biasanya gitu. Kalau saya nyanyi memuji Tuhan, saya dapat apa Pak Guru? Papa mamanya kalau saya ulang tahun dapat apa? Itu masih iman anak-anak. Tapi hari ini kita tahu itu yang diberikan Tuhan sudah otomatis. Dan apabila keimanan telah dibuahi oleh dosa, dan keinginan dosa kita akhirnya membuat kita tidak lagi melakukan kebenaran, itu yang menjadi fatal. Yang kedua, bagaimana kita bertahan di tengah badai? Itu percaya sepenuhnya kepada Allah. Ayatnya yang ke-16 sampai 18. Kita baca ayat 16, silakan Bu, boleh dibaca ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Iya. Ini sebuah ketegasan, jangan sesat. Karena apa? Karena di sini Yakobus melihat ada sebuah ada sebuah keberadaan di zaman itu. Sia-sialah jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Ada banyak mulai spekulasi kepada anak muda. Benar nggak sih Yesus itu mati di kayu salib? Hingga pada saat ini masih ada nggak pertanyaan seperti itu? Masih ada nggak jemaat Tuhan? Masih. Dikatakan apa? Yesus itu nggak pernah ada sejarahnya kalau Yesus itu mati. Buktinya mana ini segala macam mana? Padahal secara sejarah terbukti bahwa apa? Ada yang namanya Bukit Golgota. Kelahirannya ada namanya Bethlehem, kota Daud. Bahkan dikatakan di situ di Bukit Zaitun dia terangkat ke surga. Ini dikamuflasekan, sia-sialah ya. Yakobus ini menghadapi orang sesat ya. Bahkan ahli zaman sekarang ini saksi Yehova, pernah mendengar saksi Yehova? Ya, seringkali mengeluarkan satu sudut pandang bahwa apa? Ngapain kalian menyembah kepada Allah yang namanya Yesus? Yesus itu bukan Allah. Dia adalah utusan yang sama seperti kita. Jadi dia tidak punya arti apa-apa. Dia hanya sama seperti Nabi Musa dan yang lain-lain. Ini adalah hal yang fatal. Bahkan saudara sepupu kita dan yang lain-lain berkata demikian. Bahwa kematian Kristus, ya, kematian Kristus tidak berarti apa-apa. Tetapi dalam Kristus, justru kematian itu adalah kemenangan dan kebangkitan dan hidup. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup.
Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan sesat, tidak ada jalan lain. Hanya lewat satu-satunya adalah lewat Kristus. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, yang ke-17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kepadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kemarin waktu acara, mohon maaf sebelumnya sebesar-besarnya jikalau kemarin saya nggak mengikuti kegiatan ibadah di tempat ini, karena saya secara mendadak dikatakan saya bawa materi tentang perisai dan terang. Ketika saya membawakan materi ini kepada anak-anak, ya jadi biarlah kiranya anak-anak generasi ini menjadi anak-anak terang, amin. Tetapi selain jadi anak terang, mereka juga harus diperlengkapi dengan perisai iman. Dan ketika saya melayani banyak anak-anak di sana, itu anak-anak saya bertumbuh sebelumnya di sana, dan mereka dilayani banyak manifestasi yang kelas 10. Bagaimana mereka tersakiti orang tua, bagaimana orang tua nggak memperdulikan anak, mereka terlahirkan hanya dititipkan kepada kakek neneknya. Luar biasa sekali dengan kebutuhan, kadang-kadang mereka nggak tahu mau berbuat apa-apa, bahkan mereka kompromi terhadap dosa. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa percayalah sepenuhnya kepada Allah. Ya, Allah dikatakan memberi yang terbaik dan sempurna. Ya. Nah, ayat ke-18. Kita baca sama-sama yang terakhir Bapak Ibu. 2, 3, ya. Atas kehendaknya sendiri ia telah dijadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kitalah yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Tuhan selalu memberi yang terbaik, lebih daripada apa yang kita harapkan dan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini yang membuat kita semakin bertahan di tengah badai, karena di balik badai ada pengujian Kristus yang memahkotai kita dengan mahkota kehidupan dan kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian.